Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisis Forensik, Bapak Dr. Tanto Budi Susilo, SSI MSI. Di sini kami akan membuat video mengenai analisis forensik kimia pada kasus pembunuhan jurnalis di Banjarbaru. Dalam kasus pembunuhan profil tinggi, analisis forensik kimia dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa dan zat kimia yang berkaitan dengan penyebab kematian, mendeteksi racun atau residu, serta menghubungkan bukti fisik di TKP dengan tersangka melalui data ilmiah. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Wilda Amelia dan rekan saya Nadira Sabrin Umar dan Nabila Azhara. Di mana tentang kasus ini, korban bernama Juwita, seorang perempuan berumur 23 tahun yang sedang bekerja sebagai jurnalis online di Banjarbaru. Lokasi penemuan korban tersebut berada di Jalan Trans Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di mana tanggal kejadian ini ditemukannya tewas pada 22 Maret 2025. Tersangka merupakan seorang anggota TNI AL bernama Jumran, di mana penyidikan menunjukkan keterlibatan dan motif personal. Selanjutnya ada kronologi ringkas. Sebelum kejadian, Juwita berkomunikasi dengan Jumrat, oknum TNI AL, dan sepakat bertemu di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru. Di hari kejadian, terjadi pertengkaran, pelaku memiting dan mencekik korban hingga tewas. Setelah kejadian, jasad korban ditinggalkan di tepi jalan bersama motornya agar tampak seperti kecelakaan. Penemuan jasadnya oleh warga menemukan tubuh korban keesokan hari dan hasil visum menunjukkan tanda kekerasan di leher. Dari hasil penyelidikan, bukti digital mengarah ke Jumran. Ia ditangkap Pomal dan 33 adegan direkonstruksi untuk mengungkap kronologi penuh. Adapun bukti forensik yaitu di visum, terdapat luka lebam atau lecet. Ini adalah penting untuk tafsiran penyebab kematian. Kemudian kehilangan barang seperti HP dan dompet, indikasi perampasan atau upaya menghilangkan bukti. Kemudian ada chat atau jejak digital, pesan terakhir, dan penentu lokasi dari pelaku menjadi petunjuk kronologis. Kemudian dilakukannya rekonstruksi, dilaporkan 33 adegan untuk membantu memverifikasi urutan peristiwa. Kemudian ada pun analisis kimia forensik yang relevan. Yang pertama ada toksikologi, yaitu pemeriksaan racun atau obat pada darah atau jaringan korban untuk menentukan adanya zat yang berkontribusi pada kematian. Yang kedua, analisis serat dan residu. Serat pakaian, tanah, atau residu pada tubuh, helm, sepeda, motor untuk menautkan TKP. Dan yang ketiga, analisis bercak darah atau blood stain pattern analysis dan pemeriksaan DNA dari darah atau sel yang ditemukan. Yang terakhir, analisis dokumen elektronik dan forensik ponsel. Yang selanjutnya ada prosedur TKP dan juga pengumpulan bukti. Jadi pada tahap awal penyidikan, tim forensik akan melakukan pengamanan di tempat kejadian perkara atau TKP. Area akan dibatasi dengan garis polisi agar tidak ada yang merusak barang bukti. Selanjutnya, dilakukan dokumentasi secara menyeluruh seperti foto, video, dan juga sketsa posisi jasad serta kendaraan. Kemudian setelah itu dilakukan swab pada permukaan benda seperti helm, jaket, atau motor untuk mencari jejak biologis atau residu. Kemudian tim juga akan mengambil sampel biologis seperti darah, rambut, dan jaringan tubuh untuk dilakukan uji toksikologi serta identifikasi DNA. Kemudian semua barang bukti dikemas secara steril dan diberi label lengkap untuk menjaga rantai bukti sehingga hasil analisis bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Yang selanjutnya, ada alasan mengapa kasus ini harus dikerjakan. Jadi, kasus ini dipilih karena relevan dengan penerapan ilmu kimia dalam penyelidikan kriminal. Melalui analisis laboratorium, bukti-bukti kimia dapat membantu mengungkap penyebab kematian korban. Selain itu juga, kasus ini menunjukkan keterkaitan antara hasil analisis ilmiah dan bukti hukum, di mana data dari laboratorium menjadi dasar yang kuat untuk proses peradilan. Secara keseluruhan, kasus ini itu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana ilmuwan forensik bekerja mendukung penyidik, menggunakan metode yang ilmiah dan sistematik serta objektif. Yang terakhir ada kesimpulan, jadi dari hasil analisis forensik kimia, ini dapat dibuktikan bahwa kematian korban bukan karena kecelakaan, melainkan akibat kekerasan yang disengaja. Melalui bukti toksikologi, DNA, dan jejak digital, penyidik memperoleh dasar pembuktian ilmiah yang kuat untuk mengungkap pelaku. Kasus Juwita juga menekankan bahwa pentingnya integritas ilmiah dan ketelitian dalam prosedur pengumpulan bukti, agar setiap hasil penyidikan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Nah, demikian pemaparan studi kasus forensik kimia pada kasus pembunuhan Juwita. Melalui analisis ilmiah yang teliti dan penerapan metode forensik yang tepat, kita dapat melihat betapa pentingnya peran ilmu kimia dalam membantu penegakan hukum dan mengungkap kebenaran. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai penerapan ilmu kimia dalam dunia forensik. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.